Iya. Iya. Ya, kan emang perintah bersolawat itu teh ayat itu teh. Baik. Ayat berapa, Bu? 198 Bu ya? 197. 196 diulang jangan? Diulang Bu biarnya. Baik, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa? Awalam. Wa innahu ya. 9 berapa? 96. 97. Baik. Awalam yakul lahum ayatan ayak lamahu ulama ubani Israil Bu ya. Baik. Dan apakah tidak menjadi ya bukti bagi mereka bahwa ulama Bani Israil itu mengetahuinya. Mengetahui siapa Ibu? Ibu, ayo yang pada ngaji awal-awalan. Mengetahui Rasulullah. Bukan kelahiran. Iya, seharusnya ngulang dulu Bu ya. Iya. Kalau yang ngaji terus mau tahu ya ulamanya, ya ulama Bani Israil mengetahuinya. Nyanya kepada siapa? Saya nggak ngerti. Iya, akan kedatangan Rasul terakhir itu. Akan kedatangan ini Kelahiran. Taurat Injil udah tahu mau kedatangan Rasul. Jadi Ibu, ulama Bani Israil Bu ya mengetahui bahwa Bu ya akan ada yaitu nabi yang terakhir gitu Bu ya. Kemudian juga yaitu yang di surat 61 itu Ashab ya. Ashab ayat berapa? Ayat 6 ya. Kalau nggak salah ayat 6 di Ashab ya. Coba lihat Ibu. Nah jadi Ibu, yang namanya Al-Quran, yang namanya Rasulullah itu udah tersantum di surat-surat kitab-kitab yang sebelumnya Bu ya. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, itu sudah ada ceritanya Bu ya tentang akan datang yaitu Nabi yang terakhir dan membawa kitab Al-Quran. Itu udah tahu Bu ya. Baik. Ngaji terus aku. Ngaji terus aku. Ya ditanya mah kagak nyaut. Ngaji terus tanya kagak nyaut. Iya di ayat 6 Bu. Nah ayat 6 kan? Iya. Nah, suratnya 61 Bu ya. Iya itu mengatakan, Isa mengatakan Bu ya akan datang Nabi terakhir namanya Ahmad gitu Bu ya. Itu yang Nabi Isa yang mengatakan Bu ya. Baik, kita lanjut Bu ya. Ini kan dari ain pertama ini Bu ya. Ini pelajarannya tentang turunnya Al-Qur'an Bu ya. Kalau yang ngaji terus ya tahu asal usulnya turun Al-Qur'an ya. Nah, kalau yang nggak datang ya nggak tahu Bu ya. Coba. Nah, coba dari 192 saya ini aja, saya singkat-singkat aja Bu ya. Al-Quran diturunkan Allah Bu ya, Allah Tuhan semesta alam itu Allah dari mana? Dari langit Bu ya. Dari langit ke-7 di Lauhil Mahfuz, yaitu ke langit berapa? Ke langit dunia ya, langit dunia atau langit pertama. Nah di langit pertama itu ada bait itu apa Bu? Rumah ya, namanya Baitul Izzah Bu ya, Baitul Izzah. Nah turun ke situ selama 22 hari ya. Yang kemarin saya juga kan kalau nggak salah itu ya, yang sebenarnya sekarang diluruskan Bu ya, 22 hari ya, dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dari langit ke-7 ke langit yang pertama itu Bu ya. Itu selama 22 hari itu. Bukan yang 22 tahun keseluruhan, bukan Bu? Selama 22. Enggak. Oh, baru itu aja. Yang pertama maksudnya. Enggak maksudnya kalau Ah, itunya kan 22 enggak, tahun. belum. belum. Ini baru turun ke langit pertama Bu ya. Oh, Kan turunnya ke langit pertama iya. dulu. Lauhul Mahfuz ke langit pertama selama Gini ya, gini Bu. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Iya. Nah,
Lauhul Mahfuz ada di mana? Langit ketujuh. Baitul Izzah adanya di langit pertama, itu langit bumi. Nah, itu turun selama 22 hari gitu, Bu ya. Nah, itu. Ya. Jadi turunnya tuh ke Baitul Izzah dulu, dari langit ketujuh tuh nggak langsung ke bumi, Bu ya. Baik ya. Al-Quran dibawa turun oleh Ruhul Kudus, yaitu dibawa turun oleh malaikat Jibril, Bu ya. Ibu paham ya kalau turun tuh dari atas, Bu ya, nggak dari bawah, Bu ya. Baik. Kalau naik ke atas. Nggak ada kan keluaran untuk manusia, di atas nggak ada manusia, di langit mah nggak ada manusia ya, ada manusia tuh adanya di bumi gitu ya. Jadi bukan Al-Quran naik, jadi Al-Quran tuh turun kayak itu ya. Baik, terus nah baik, ke dalam hatimu, Bu ya, ke dalam hatimu supaya engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Nah, jadi Ibu, Allah itu, Bu ya, menyampaikan wahyu itu ya, itu ada yang langsung kepada hati Rasulullah gitu ya. Kemudian ada yang turun secara bergemerincing gitu ya, dengan secara menerimanya sampai keluar menggigil, Bu ya, walaupun lagi dingin keluar keringet gitu ya. Itu cara apa, Bu? Cara turunnya wahyu, Bu ya. Terus ada yang seperti iya, bukan seperti itu bukan seperti itu mah lagi jalan langsung otak ngarumpuyuk kalau bahasa Sunda, kalau bahasa saya. Nah, itu saking beratnya menerima wahyu. Ibu, menerima wahyu itu enggak itu, Bu ya, enggak ringan. Nabi menerima wahyu enggak ringan, berat. Sekarang kita tinggal mempelajari aja kok berat-berat banget. Ya, Nabi menerima wahyu itu enggak ringan, Bu ya, berat ya. Sampai unta sedang belajar juga ya. Sampai saking beratnya menerima wahyu, satu ayat aja itu unta sampai ngerumpuyuk. Apa ngerumpuyuk? Ambruk. Sampai ambruk gitu, Bu ya, ngelumpuk ya. Itu saking beratnya menerima wahyu. Kemudian pas lagi panas juga, Bu ya, saking beratnya Nabi menerima wahyu, Bu ya, itu sampai badan itu bukan menggigil, ngusur keringet gitu ya, padahal lagi musim dingin. Nah, itu beratnya apa? Menerima wahyu. Kemudian seperti bunyi laron, Bu ya. Nah, bukan laron. Seperti gemerincingnya bunyi bergemerincing gitu ya. Kan berat kan kalau ngedenger bergemerincing terus, berat enggak? Berat. Seperti bunyi laron ya. Laron apa? Odeng apa? Tawon ya. Laron kayaknya, kalau enggak laron kumbang tawon ya, Bu ya. Nah, itu, Bu ya, ngahyung gitu, Bu ya. Ngahyung terus. Itu berat enggak? Berat, Bu ya. Terus ada yang seperti besi di atas batu, kemudian digiles-giles gitu. Terus coba bunyinya, perasaannya seperti apa? Ngilu kan, batu, besi di atas batu, kemudian digusur-gusur seperti itu, Bu ya. Nah, itu coba ngedengernya ngilu nggak? Ngilu. Kita umpamanya, maaf ya, suka ada orang kadang-kadang suka gigi ya. Padahal ngilu, padahal cuma sebentar. Itu kalau turun wahyu kan agak lama juga ya. Nah, itu semua, Bu ya, Nabi itu turun wahyu itu berat menerimanya, Bu, itu, Bu ya. Nah, gitu, seperti itu, Bu ya. Nah, kita sekarang tinggal belajar doang, Ibu. Iya. Enggak boleh, Bu ya. Enggak boleh malas belajar. Dulu yang ditanyain sama Bu Endang, bagaimana kalau orang enggak pernah belajar, enggak pernah baca Quran? Ya udah, ayatnya ada kan, laqad dararul jahat. Belum ada. Iya. Wah, coba gini, Bu ya, bukan adol doang, Bu ya. Wah,
apa namanya, walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum apa bukan ayunun la yasmauna biha walahum adunun apa la yasmauna biha, terus balhum adol ulaika humul ghafirun ya, balhum adol ulaika humul ghafirun ya. Itu Bu, itu orang yang enggak suka mau ngaji ya, dikasih hati Bu ya, hatinya nggak mau memikirkan tentang Al-Quran, dikasih matanya nggak mau baca Al-Quran, dikasih kupingnya nggak mau ngedengerin nasihat dari Al-Quran. Balhum adol kata Allah, balhum adol kata Allah ya. Mereka seperti binatang ternak ya. Mereka seperti binatang ternak. Terus ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai gitu Bu ya. Nah, kenapa kok sampai Allah mengatakan seperti binatang ternak? Binatang ternak aja sama majikannya nurut Bu. Lah ini manusia sama penciptanya nggak mau nurut. Ya, dikasih petunjuk. Ini kan petunjuk. Dikasih petunjuk tuh harus dibaca Bu ya. Ibu kalau punya mobil dapat buku petunjuk, itu harus dibaca. Kalau nggak dibaca nggak bakalan bisa bawanya. Gitu Bu ya. Iya gitu Bu ya. Allah menciptakan manusia, dikasih petunjuk sama Allah, petunjuk hidup Bu ya. Nggak dibaca. Kira-kira hidupnya bisa bener nggak? Nggak bakalan bisa bener kalau nggak baca petunjuk gitu ya. Petunjuk itu wajib dibaca gitu Bu ya. Karena Al-Quran ini petunjuk manusia gitu. Yang semalam dibahas itu Usaha. Ingat PDIT Mahmud. Oh iya. Iya. Semalam kita ngebahas ini. Gitu ya. Mahmud MD. Jam berapa? Di mana? Di mana? Di mana? Iya, sama si itu yang tadi bilang Bu, yang punya aset kayak siapa namanya? Di Jos. Oh. Tanu. Tanu. Baik Ibu ya. Nah, kemudian ini cerita tentang Al-Quran Bu ya, dari turunnya Bu ya. Nah, Ibu udah turun tuh ke Baitul Izzah Bu ya, 22 hari baru turun ke bumi. Turun ke bumi 22 tahun 2 bulan 22 hari menurut keadaan di bumi. Sikon lah Bu ya. Nah, menurut Sikon di Bu. Jadi Bu 22 tahun 2 bulan, yang 22 hari itu apa yang tadi pertama itu? 22 hari ada di Enggak, bukan, beda lagi. Oh. Jadi khusus yang 22 hari ya khusus Bu ya. Kalau yang udah turun ke bumi ya khusus juga, enggak disampurin sama yang pertama turun dari langit ke-7 ke langit dunia. 22 tahun. 2 bulan 22 hari. Nah, baik, ayo kita lanjut Bu ya. Nah, untuk apa Ibu? Ya, yaitu Allah menurunkan Al-Quran Bu ya, yaitu untuk memberi peringatan gitu Bu ya, untuk memberi peringatan ya ke dalam hatimu supaya engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Jadi Rasulullah itu diberikan Al-Quran oleh Allah untuk memberikan peringatan kepada umatnya gitu Bu ya. Baik, ini udah sampai ke mana? Sekarang 195 ya. Iya, Dengan lidah bahasa Arab yang jelas. Nah Ibu, Al-Quran itu turunnya dengan bahasa Arab jelas Bu ya. Bahasa Arabnya itu bahasa Arab apa namanya Quraisy Bu ya. Karena nabi itu orang Arab Quraisy. Makanya apa namanya Al-Quran itu turunnya dengan bahasa Arab Quraisy supaya mudah dimengerti sama siapa. Kan tadi suruh disampaikan kan buat peringatan kan untuk umatnya kan. Nah, supaya dimengerti sama siapa? Ya sama orang-orang Quraisy itu. Makanya turunnya juga dengan bahasa Arab Quraisy. Seperti itu gitu ya. Tapi mereka nerima enggak? Mereka menolak. Jelas Ibu ya? Ya. Kemudian
dan sesungguhnya Al-Quran tersebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Nah Ibu, Al-Quran ini sudah diceritakan Bu ya, di kitab-kitab yang terdahulu Bu ya, sudah diceritakan. Al-Qurannya sudah diceritakan, Rasulnya juga sudah diceritakan gitu Bu ya. Mereka tahu ya, mereka itu orang-orang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani Bu ya. Mereka udah tahu bahwa Nabi Muhammad itu akan datang, nabi yang terakhir gitu ya. Mereka itu tahu persis seperti orang tua tahu kepada anaknya. Jadi persis kan taunya kan? Keliru nggak kalau orang tua ngelihat anaknya? Nggak bakalan keliru. Coba umpamanya di kerumunan banyak orang ya, ada anak kita di situ, kelihatan kan? Nah begitu ya, orang Yahudi, orang Nasrani Bu ya, itu sudah tahu kalau ada mau ada nabi yang terakhir, yaitu namanya Ahmad gitu Bu ya. Itu udah tahu ya Bu ya. Udah tahu. Gitu, paham tuh Bu ya? Seperti orang tua melihat kepada anaknya gitu Bu ya. Hah? Aneh. Anehnya? Ya anehnya orang udah tahu. Iya betul. Iya aneh ya. Seperti kayak anak kita Iya. tahunya. Iya taunya seperti anak kita. Kenapa? Sebab udah dijelasin ya dengan jelas Bu ya oleh Allah di dalam kitab mereka gitu. Nah, gitu Bu ya. Baik. Cocok. Dah ya itu yang ulang Bu ya, sekarang yang Udah lewat 10 Bu. Hah? Udah lewat 10. Ya udah. Takut aku. Enak padahal ya. Iya dong. Kemarin begitu. Orang belajar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita teruskan lagi lain waktu Bu ya, pas